Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Inayah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari ketiga. Saya sebagai motivator magang Bimba AIUEO Cabang Melati. Untuk pertanyaan pertama yaitu, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Jawabannya adalah memberikan motivasi kepada murid agar dapat meningkatkan aktivitas belajarnya. Pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Jawabannya adalah dengan cara menenangkan anak yang sedang menangis, bisa berupa pelukan atau menyelesaikan masalah yang membuatnya menangis dengan memberikan solusi. Untuk pertanyaan nomor 3, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Jawaban nomor 3 adalah kita harus mencari solusi dan mencari akar dari permasalahan tersebut. Kemudian kita bisa menasehati anak tersebut. Untuk pertanyaan nomor 4 adalah apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Jawabannya adalah kita harus mencoba untuk mengajak untuk bermain, membaca, berdongeng, dan bernyanyi bersama. Pertanyaan yang B adalah apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Jawabannya adalah mengevaluasi murid. Pertanyaan bagian C adalah apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Jawabannya adalah yang harus dilakukan motivator setiap hari yaitu menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak. Pertanyaan bagian D adalah bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Jawabannya adalah dengan kita mengajak murid untuk berdialog. Jawabannya adalah berdialog dengan anak agar kita mengetahui karakter murid dan kesukaan murid. Pertanyaan nomor 1 bagian 2 yaitu apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Jawabannya adalah murid mau melakukan kegiatan bermain sambil belajar di dalam kelas. Pertanyaan nomor 2 bagian 2 yaitu bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIUEO? Menurut saya jawabannya adalah dengan cara kita mengevaluasi dan selalu memotivasi anak agar tumbuh minat baca dan minat belajar pada anak. Yang B, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Jawabannya adalah motivator mengarahkan anak dalam proses menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak. Pertanyaan pertama bagian C adalah apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Jawabannya adalah memastikan anak dalam keadaan aman. Pertanyaan nomor 2 adalah apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Jawabannya adalah memastikan kelas bersih dan sehat serta nyaman untuk belajar. Nomor ketiga, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Jawabannya adalah bisa dengan memberikan reward yang sederhana tetapi sangat besar dampaknya kepada anak, yaitu berupa tos, pelukan, atau pujian. Pertanyaan nomor 4 yaitu apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Jawabannya adalah dengan bimbingan yang sepenuhnya menyenangkan 100% fun learning. Jadi tidak ada paksaan untuk menyuruh anak belajar, tetapi dengan membimbing anak dengan penuh cinta dan kasih sayang agar anak merasa senang dan tumbuh minat belajarnya. Nomor 5 adalah apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Jawabannya adalah dalam proses menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak, sangat perlu adanya motivasi dan motivator. Selain proses bimbingnya, wajib menyenangkan 100% fun learning.
Pemberian motivasi juga sangat penting selama proses bermain sambil belajar berlangsung. Karena dengan adanya motivasi, anak akan semakin semangat dan antusias. Pertanyaan nomor 6 adalah apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Jawabannya adalah dengan melakukan evaluasi afeksi dilakukan setiap saat untuk melihat apakah anak sudah semangat, tertarik, dan antusias atau belum mengikuti kegiatan di kelas lanjutan. Evaluasi kognitif dilakukan minimal 10 menit untuk mengetahui kemampuan anak. Evaluasi kognitif dilakukan secara individual kepada masing-masing anak sesuai dengan materi yang akan dievaluasi. Sekian jawaban dari pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.